Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abdillah dengan NIM 12420320777. Di sini saya akan membuat video tugas UAS PKN yang dimana diampu oleh Bapak Yudi Irfan Daniel Esos MAG. Langsung saja langsung saja ke soal yang pertama, yaitu bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri. Jadi Indonesia mengelola geopolitiknya dengan menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak memihak pada negara atau blok tertentu. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya sambil tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Contohnya, Indonesia aktif dalam organisasi regional seperti ASEAN dan berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Lalu selanjutnya ke soal yang kedua, yaitu apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia. Nah, pemerintah harus meningkatkan kemampuan militer dan diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan. Investasi dalam teknologi militer dan pelatihan personel juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Lalu selanjutnya ke soal yang ketiga, yaitu pengertian geostrategi dan menjelaskan hubungannya dengan geopolitik. Jadi jawabannya yaitu geostrategi adalah strategi yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan posisi geografisnya. Geostrategi berkaitan erat dengan geopolitik karena geopolitik mempelajari hubungan antara negara dan lingkungan geografisnya, sedangkan geostrategi menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengembangkan strategi yang aktif. Lalu selanjutnya ke soal yang keempat, yaitu apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia. Contohnya dari penerapan geostrategi di Indonesia yaitu penyelesaian sengketa perbatasan dengan Malaysia dan Filipina, seperti sengketa Pulau Miangas dan perbatasan laut di Selat Malaka. Indonesia juga telah melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Laut Natuna Utara dengan Tiongkok. Lalu persoalan yang kelima, yaitu apakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia. Kendala utamanya yaitu di Indonesia adalah korupsi, birokrasi yang kompleks gitu, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Namun jawaban ini tidak tersedia secara langsung dari sumber yang ada, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti. Lalu selanjutnya ke persoalan selanjutnya, yaitu soal yang ke-6 atau yang terakhir. Sebutkan contoh beragama yang berlebihan dan sebutkan contoh sikap yang ekstrim dalam beragama. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub yang ekstrim. Nah, langsung saja ke contoh yang beragama yang berlebihan, yaitu mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat atau bisa disebut dengan intoleransi, tidak menghargai perbedaan. Lalu selanjutnya yaitu menganggap diri sebagai seorang yang paling benar gitu di antara semuanya. Lalu selanjutnya menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak gitu. Mereka ingin orang-orang lain itu sama seperti dirinya gitu. Lalu langsung saja ke yang contoh sikap ekstrim beragama, yaitu menolak perbedaan dan keragaman. Mereka tidak suka bertoleransi gitu, dan ingin semuanya sama dengan dirinya. Lalu menggunakan agama sebagai alat untuk membenarkan tindakan dan kekerasan. Lalu selanjutnya menganggap diri sendiri sebagai wakil Tuhan di bumi. Dia menganggap diri seorang rasul. Lalu selanjutnya ke poin yang posisi orang yang moderat, yaitu berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim gitu. Jadi dia tidak memihak pada satu kubu gitu, tapi dia netral pada keduanya. Lalu selanjutnya yaitu menghargai perbedaan dan keragaman, itu bisa disebut dengan toleransi. Lalu selanjutnya berusaha memahami dan menghormati pendapat orang lain. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan agama sebagai pedoman untuk hidup
yang lebih baik dan harmonis. Jadi bisa disebut juga dia menggunakan agama dengan benar ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan kesalahan dalam menjawab persoalan-persoalan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.